Indonesia, istilah ketahanan nasional sudah muncul sejak tahun 1960-an. Namun pada hakikatnya, unsur ketahanan nasional sendiri telah ada sejak tahun 1990-an. Sejarah bangsa Indonesia mencatat pada tanggal 20 Mei tahun 1908 adalah Hari Kebangkitan Ketahanan Nasional. Sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ini adalah suatu lambang Indonesia untuk merayakan kebangkitan tersebut. Ketahanan ini muncul di kalangan pada suatu militer Angkatan Darat di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat Sunardi tahun 1997. Masa itu merupakan masa meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. TNRI 1960-an karena ancaman pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina yang meluas di Indonesia. Komunis yang dibawa oleh Uni Soviet ini mendapatkan angin dari gerakan-gerakan nasionalis. Tujuannya yaitu agar bisa berdirinya sebuah partai politik. Tentu saja angin berkuasa, apalagi pada pemilu PKI, mendapatkan tempat sebagai partai nomor 4 besar setelah PNI. Kemudian terbentuknya Uni Soviet, yaitu bermula dari Nikolai II, seorang penguasa asal Rusia yang diminta untuk mengundurkan diri pada Maret 1917 dalam revolusi Rusia. Mengapa? Yaitu karena adanya polemik keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I. Dan Uni Soviet ini juga telah mengalami keruntuhan, yaitu yang disebabkan oleh kemerosotan ekonominya yang telah mengalami dampak negatif terhadap beberapa aspek kehidupan di Uni Soviet. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai hari lahirnya kebangkitan nasional. Hari ini dipengaruhi oleh organisasi. Budi Utomo menjelaskan bahwa besarnya pengaruh pergerakan. Yang kedua, Budi Utomo menjelaskan bahwa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, walaupun di bagian lain disinggung pertahanan proses pertumbuhan bangsa dan negara. Dari sejarah ketahanan nasional yang mulai muncul di awal tahun 1960-an, ketahanan nasional di sini berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan dari pemikiran penduduk di Indonesia, karena mereka sadar akan pentingnya ketahanan suatu negara untuk membangun negara tersebut. Hal ini diperkuat dengan munculnya Astragatra dari pemikiran-pemikiran tokoh di Indonesia. Dalam Impulsum ini ada terjadi Pancagatra. Pancagatra di mana dalam konsep tahun 1972 itu diperluaskan dan disempurnakan berdasarkan asas Astragatra. Dalam Astragatra ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada komponen Trigatra yang berarti yaitu 3 aspek alamiah, yaitu mengenai tentang alamiah. Yang kedua itu ada Pancagatra. Pancagatra itu berarti 5 aspek sosial. Dalam komponen Trigatra itu ada geografis. Ada geografis, yang kedua itu ada keadaan, dan yang ketiga itu ada kekayaan alam. Sedangkan Pancagatra itu ada 5. Yang pertama itu ada ideologi, yang kedua itu ada politik, yang ketiga itu ada ekonomi, yang keempat itu ada sosial dan budaya, yang kelima itu ada pertahanan dan keamanan. Geografi Indonesia merupakan negara kepulauan berada pada tengah-tengah jalan lalu lintas silang. Indonesia berada pada tengah-tengah bentang garis ekuator.
Trigata geografi adalah segala sesuatu pada permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil proses alam dan hasil ulah manusia, dan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah keadaan maupun keluar makmuran rakyat. Dari segala sumber kekayaan alam ini yang penting adalah bahan pangan, bahan mineral, flora dan fauna, energi, geostasioner orbit atau GS. Sumber kekayaan alam berkaitan dengan potensi sumber kekayaan alam dan jenis atau macam kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, perlu dieksplorasi untuk meningkatkan kemampuan dan tingkat ekspoliasi dari seluruh sumber kekayaan alam tersebut. Selanjutnya adalah gatra demografi. Gatra demografi ini adalah mencakup jumlah, struktur, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan kualitas suatu penduduk. Di sini berkaitan erat dengan geografis karena ada saling keterkaitannya. Tak hanya itu, gatra demografi ini juga membahas tentang seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan juga usia dari penduduk, dari yang muda hingga yang lanjut usia. Gatra ideologi adalah suatu sistem nilai kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Gatra politik adalah sistem politik negara seperti Indonesia yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 1945. Politik bagi negara Indonesia adalah asas kehaluan, usaha serta kebijakan negara. Hal itu berkaitan dengan pembinaan serta penggunaan potensi nasional, baik potensial maupun yang efektif secara total untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan gatra sosial, budaya berkaitan dengan unsur kematangan watak atau identitas kita sebagai bangsa. Moral dan juga budaya kita sebagai bangsa. Moral dan watak ini dilandasi oleh ketakwaan dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pancagatra ekonomi adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan rakyat. Kegiatan ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, kita perlu melakukan sistem ekonomi yang diarahkan dalam kemakmuran rakyat. Pancagatra pertahanan dan keamanan adalah bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya membela negara dan memimpin negara. Aspek pertahanan keamanan juga berhubungan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman. Upaya ini dilakukan karena ingin membangun sistem pertahanan yang kuat.